Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu pengukuran tahanan metode volt ampermeter. Kami dari kelompok 9 teknik elektro A1. Next. Di sini kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yaitu Feni Amindata Zayul dengan NIM belakang 015, kemudian dia Samsun Alif dengan NIM belakang 037, dan saya sendiri Febriano Andika Mabruri dengan NIM belakang 074 dengan dosen pembimbing Bapak Erlambang Setiadi. Next. Pada presentasi kali ini, yaitu pengukuran tahanan metode volt ampermeter, kami membagi 6 bab, yaitu yang pertama tujuan percobaan, kemudian dasar teori, kemudian prosedur percobaan, kemudian alat percobaan, kemudian analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Untuk bab pertama, tujuan percobaan, yang pertama memahami cara pengukuran tahanan menggunakan metode volt ampermeter. Kemudian yang kedua memahami perbedaan dua cara peletakan posisi voltmeter dan ampermeter pada metode volt ampermeter. Next. Kemudian bab 2 akan dibicarakan oleh Saudara Feni, silakan. Baik, bab yang kedua yaitu dasar teori, di mana mengukur resistansi dalam resistor dapat menggunakan metode ohmmeter, metode jembatan Weston, dan juga melakukan dengan metode volt ampermeter yang saat ini kita lakukan. Nah, dengan metode volt ampermeter, kita dapat menggunakan rumus, yaitu saat tegangan V antara ujung resistor dan arus I yang mengalir melalui resistor diukur, maka nilai Rx atau resistansi yang tidak diketahui dapat digunakan dengan hukum Ohm, yaitu Rx sama dengan V dibagi I. Pada persamaan ini memiliki arti bahwa tahanan voltmeter bernilai tidak terhingga, sedangkan tahanan ampermeter bernilai 0, sehingga kondisi pada rangkaian tidak akan terganggu. Untuk penyambungan voltmeter yang benar, bergantung pada nilai Rx, resistansi voltmeter, dan juga ampermeter. Secara umum, resistansi ampermeter rendah, sedangkan resistansi voltmeter tinggi. Nah, maka voltmeter akan baik jika semakin besar tahanan dalamnya, sedangkan untuk ammeter akan baik jika semakin kecil nilai tahanan dalamnya. Baik, next yang akan disampaikan oleh Saudara Alif. Oke, di sini saya akan melanjutkan, yaitu membahas tentang prosedur percobaan. Nah, untuk praktikum kali ini, prosedur percobaan yang akan dilakukan yaitu pertama kali yaitu kita harus membuat dua rangkaian seperti gambar berikut, yaitu metode 1 volt ampermeter dan metode 2 volt ampermeter seperti pada gambar. Langkah kedua yaitu memilih sumber tegangan tes yang digunakan sebesar 15 volt, yaitu sumber tegangan DC. Langkah ketiga yaitu mencatat hasilnya pada tabel seperti di bawah ini. Next. Alat percobaan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu tidak lain dan tak mungkin yaitu laptop dan software yang sudah terinstall yaitu Simulink, Proteus ataupun EWB. Alat yang kedua yaitu yang dibutuhkan yaitu modul percobaan berupa PDF. Next. Untuk analisis dan pembahasan, untuk analisis sendiri yaitu untuk mencari nilai RM atau tahanan dalam dapat menggunakan rumus berikut yaitu RM P per I. Untuk metode rangkaian pertama untuk resistor 50 ohm didapatkan RM sebesar 50 ohm, untuk 100 ohm didapatkan RM sebesar 100 ohm, untuk 500 ohm didapatkan RM sebesar 499,67 ohm, dan untuk 1000 ohm RM-nya didapatkan 998,67 ohm. Next. Untuk metode rangkaian kedua menggunakan rumus yang sama yaitu P per I. Untuk resistor 50 ohm didapatkan RM sebesar 50 ohm, untuk 100 ohm didapatkan RM sebesar 100 ohm, untuk 500 ohm didapatkan RM sebesar 500 ohm, dan untuk 1000 ohm didapatkan RM sebesar 1000 ohm. Next.
Sehingga setelah melakukan hasil perhitungan di atas dapat dimasukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Untuk tabel pertama yaitu R terukur yang telah diberikan pada soal. Untuk tabel pertama pada metode 1 itu digunakan untuk mengisi hasil dari voltmeter. Untuk kolom kedua yaitu untuk mengisi hasil dari perhitungan ampere meter, dan untuk kolom ketiga digunakan untuk mengisi hasil perhitungan dari tahanan dalam. Untuk metode 2 sama yang dilakukan seperti metode pertama. Next. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Metode volt ampere meter adalah metode yang dapat digunakan untuk mengukur tahanan. Tujuan diadakannya praktikum pada kali ini yaitu memahami cara pengukuran tahanan dengan menggunakan metode volt ampere meter dan juga memahami perbedaan dua cara peletakan posisi voltmeter dan ampere meter pada metode voltmeter, seperti pada gambar rangkaian yang sebelumnya. Nah, untuk menentukan nilai V dan I dapat diamati pada software yang kita pakai, yaitu baik melalui MATLAB, EWB, maupun Proteus. Namun, untuk mencari nilai RM atau tahanan dalam dapat menggunakan rumus V dibagi I. Pada rangkaian gambar yang pertama, ampere meter membaca arus beban yang sebenarnya, sedangkan voltmeter mengukur tegangan sumber. Apabila nilai R lebih besar dibandingkan dengan tahanan dalam ampere meter, penurunan tegangan di dalam ampere meter merupakan kesalahan yang dapat diabaikan, dan tegangan sumber sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya. Dengan demikian, rangkaian 1 cocok digunakan untuk pengukuran nilai tahanan tinggi. Kemudian untuk gambar yang kedua, yaitu voltmeter dapat membaca tegangan beban yang sebenarnya, dan ampere meter digunakan untuk membaca arus sumber. Ketika nilai R lebih kecil dibandingkan tahanan dalam voltmeter, arus sumber tidak begitu terpengaruh oleh adanya arus yang mengalir ke voltmeter, dan arus sumber sangat mendekati dengan arus beban sebenarnya. Maka, untuk rangkaian 2 cocok digunakan untuk pengukuran nilai tahanan rendah. Setelah semua ditemukan, maka langkah terakhir yaitu membandingkan hasil pada rangkaian 1 dan rangkaian 2 yang akan dibahas pada kesimpulan. Next. Dan untuk bab terakhir yaitu kesimpulan, pada praktikum kali ini menggunakan metode volt ampere meter, dapat kita lihat bahwa hasil RM pada rangkaian 1 dan rangkaian 2 terdapat perbedaan. Karena pada rangkaian 1 merupakan rangkaian paralel, bisa dilihat gambar 2 antara hambatan dengan ampere meter. Hal ini menjadi pemicu rangkaian secara seri dan paralel. Untuk rangkaian pertama yaitu menghubungkan voltmeter dan mengamati pembacaan ampere meter. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu menghubungkan voltmeter dengan ampere meter, mengamati pembacaan ampere meter. Ketika pembacaan ampere meter dari rangkaian 1 ke rangkaian kedua mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran termasuk tahanan tinggi, sehingga nilai hambatan R terukur pada saat 50 ohm dan 100 ohm termasuk dalam pengukuran tahanan rendah. Kemudian untuk nilai hambatan R terukur pada 500 ohm dan 1000 ohm termasuk dalam pengukuran tahanan tinggi. Bisa dilihat dua gambar di bawah ini. Next. Kemudian lampiran. Di sini ada beberapa lampiran yang kami lampirkan. Untuk gambar di sini, ini rangkaian 1 50 ohm, kemudian rangkaian 1 100 ohm, kemudian rangkaian 1 500 ohm, kemudian rangkaian 1 1000 ohm. Kemudian di bawahnya rangkaian 2 50 ohm, kemudian rangkaian 2 100 ohm, kemudian rangkaian 2 1000 ohm, 500 ohm, kemudian rangkaian 2 1000 ohm. Di sini kita bisa lihat dari rangkaian 1 dan rangkaian 2 untuk nilai hambatan 50 ohm dan 100 ohm tidak memiliki perbedaan. Tetapi di rangkaian 1 dan rangkaian 2 pada nilai hambatan 500 ohm dan 1000 ohm memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan nilai hambatan 500 ohm dan 1000 ohm termasuk nilai hambatan tinggi. Next.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah dalam penyampaian materi atau dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.